Samsung baru keluarin dua seri pamungkas kelas menengahnya, yaitu Galaxy A35 dan Galaxy A55. Dari kedua HP ini saya mau review Galaxy A35 duluan ya, soalnya HP ini tuh sangat menyita perhatian saya. Yaitu banyak upgrade penting yang bikin Galaxy A3 series naik kelas. Kayak gimana HP-nya? A35 ini secara desain kali ini campuran antara A54 dan A55 ya. Yang pasti tambah premium, karena backdoornya sekarang udah pakai kaca beneran. Finishingnya dibikin sama kayak A55, kaca glossy. Framenya masih plastik dengan finishing mirip aluminium doff. Dan kali ini framenya flat, tapi di bagian tombol agak menonjol dan melengkung. Ini ciri khas Galaxy S series tahun ini, yang dinamain Key Island sama Samsung. Walaupun framenya belum aluminium kayak A55, tapi feel pas dipegang tuh kerasa tambah mewah dibanding A34 kemarin ya. Ya A34 walau looks-nya cakep, tapi pas dipegang kerasa plastiknya. Yang A35 ini mirip banget kayak pegang A54. Tentu masih ada rating IP67, jadi bakal lebih tahan air dan debu. Upgrade kedua yang penting tentu ada di bagian layarnya ya. Akhirnya Samsung move on dari water drop ke punch hole di A35 ini. Walaupun ukuran bezelnya masih sama, tapi nggak apa-apa. Infinity O ini bikin kesan tambah modern. Saya yakin banget dari kalian pasti banyak yang seneng ya. Terus HP ini pakai panel Super AMOLED Full HD Plus dengan brightness yang masih sama. Dan pastinya ada Vision Booster juga. Kualitas layarnya bagus. Warnanya vivid dan kontras. Yang penting nyaman dipandang juga. Layarnya juga udah sangat smooth ya, karena refresh rate-nya 120 Hz. Tadinya saya pikir desain layarnya aja yang berubah. Panelnya bakal masih sama. Tapi ternyata nggak. Pas saya cek, panelnya juga ada upgrade. Pertama, dia udah pakai Gorilla Glass Victus Plus kayak A55. Terus, ternyata support HDR10 Plus juga. Dan refresh rate-nya sekarang adaptif, jadi bisa lebih hemat daya. Terus, brightness walau di atas kertas sama kayak sebelumnya, tapi pas saya tes nonton video HDR, dia ternyata lebih cerah dibanding A54. Dengan begini berarti Samsung kasih panel layarnya yang sama persis kayak A55. Speakernya stereo, terus ada Dolby Atmos-nya juga, dan bagus juga kualitasnya. Upgrade yang ketiga ada di chipsetnya nih. A35 pakai chipset Exynos 1380 yang dipakai A54 kemarin. Di atas kertas, ini ada sedikit peningkatan yang dibanding Dimensity 1080 yang dipakai A34. Buat pemakaian sehari-hari sih, udah kerasa ngebut buat di kelasnya ya. Multitasking dan buka banyak aplikasi juga lancar. RAM 8GB udah tergolong besar lah, dan ada fitur RAM Plus juga. Apalagi One UI 6.1-nya ini animasinya kerasa tambah smooth ya. Tentunya masih ada link to Windows, terus sharing file ke PC Windows pakai Quickshare juga gampang banget sekarang. Samsung juga masih menjanjikan update software yang panjang buat di kelasnya ya. Masalah ini belum ada lawan lah. Buat ngerender video, A35 ini lebih cepat dibanding A34. Bedanya lumayan ya, nggak tipis. Buat main game gimana? Nah, chipset ini ternyata setelah setahun keluar, ternyata game-game populer udah dioptimalisasi sama developernya ya. Kayak PUBG, sekarang udah bisa smooth extreme 60 fps. Grafis yang lebih tinggi bisa jalan di ultra atau 40 fps. Mobile Legends juga grafis rata kanan udah langsung kebuka. Kita bisa pilih hingga grafis dan framerate ultra. Ini malah lebih tinggi ya dibanding A54 yang chipsetnya sama. A54 saat saya tes masih mentok di super. Walau pas main di grafis ini mungkin nggak selalu stabil di 120 fps. Ya ada turun-turunnya lah, tapi tetap smooth. Masih di atas 90 fps dan kalau mau lebih stabil tinggal diturunin lagi. A35 ini dikasih sistem pendingin yang besar. Pas saya tes render video dan beberapa benchmark, HP ini tuh masih adem ya. Kayak hangat tipis doang. Terus setelah main Mobile Legends di rata kanan juga lebih ke hangat aja sih HP-nya. Nggak sampai yang panas banget. Terus pas main PUBG selama 30 menit juga sama. Sebetulnya yang nggak disangka itu Samsung kasih fitur Knox Vault di A35 ini. Jadi Knox Vault itu adalah chip security sendiri yang terpisah dari chipset utamanya. Mirip sama Titan M2-nya Google Pixel lah. Intinya data penting kayak fingerprint dan sebagainya itu disimpan di chip khusus dan bakal jauh lebih sulit untuk ditembus. Jadi anggap aja ada beberapa lapis proteksi lagi. Nah sebagai tambahan informasi, Knox Vault ini tadinya cuma ada di S series aja. Di sektor kamera gimana? A35 pakai setup triple kamera. Kamera ultrawide dan makronya sama kayak kemarin ya, 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Kamera utamanya diganti jadi 50 megapiksel yang masih ada OIS.
Ada upgrade tapi kecil, karena ukuran sensornya beda tipis doang, nggak sebesar yang di A55. Memang di atas kertas upgrade-nya tipis, tapi kalau lihat processingnya, wah kerasa bedanya. Kalau kamera utamanya udah pasti detail dan tajam lah ya. Warnanya kali ini kerasa lebih kalem, nggak se-vivid kemarin. Jadi dibikin agak lebih netral dikit. Ya agak sedikit mirip karakter S24 yang dibikin kalem gini juga. Yang saya suka itu skin tone-nya kali ini cenderung mendekati warna asli. Mode potret masih bagus, tapi sayangnya cuma di 1 kali zoom. Yang juga kerasa improve-nya itu ada di processing HDR pas foto backlight ya. Kelihatan dynamic range kali ini tuh tambah lebar, apalagi di kamera ultrawide-nya. Walau resolusi dan sensor sama, dengan processing yang beda, hasilnya bisa beda juga. A34 di kondisi terik dan cahaya yang kontras banget itu masih suka overexpose. Jadi dynamic range di A35 lebih lebar. Terus hasil dari A35 juga lebih nggak noisy. Warna antara kamera ultrawide dan kamera utamanya juga kali ini lebih konsisten. Nggak jomplang kayak kemarin. Apalagi pas foto di malam hari atau low light. Kerasa ultrawide-nya ada improvement yang cukup signifikan. Detail lebih tajam, lebih nggak noisy juga. Menurut saya lumayan kerasa bedanya. Padahal sensornya sama ya. Ini membuktikan ISP dan processing itu juga penting dalam kualitas foto ya. Nggak bisa cuma ngandelin sensor. Night mode-nya pun kerasa improve. Nggak cuma kamera ultrawide-nya, kamera utamanya juga ada improvement di low light kalau kita perhatikan lebih detail. Detailnya itu lebih tajam, tajamnya kelihatan natural juga, bukan kayak efek sharpening software ya. Lebih bersih dari noise juga. Warnanya pun menurut saya lebih natural sekarang. Layak kalau dikasih title Nightography juga sama Samsung. Untuk kamera selfie 13 megapikselnya bagus. Yang saya notice, kali ini skin tone-nya lebih mendekati aslinya ya. Dynamic range-nya pas foto backlight lebar, dan ada mode potret juga tentunya. Kalau untuk perekaman videonya secara resolusi masih sama. Kamera ultrawide bisa rekam hingga Full HD 30 fps aja. Hasilnya lumayan tajam. Samsung kali ini kasih fitur Super HDR di perekaman videonya juga. Jadi pas rekam di kondisi backlight, dynamic range jadi terlihat lebih lebar. Kalau dibandingin sama A34 kelihatan bedanya sih. Di A35 ini masih sedikit lebih lebar. Yang saya suka rekam di kondisi low light, kamera ultrawide-nya ini kerasa ada improvement. Detail memang agak soft, nggak tajam-tajam banget, tapi ini udah lumayan lah buat di kelasnya. Dan yang pasti ada peningkatan dibanding A34 kemarin. Di mata saya sih kelihatan banget lah bedanya. Untuk kamera utamanya bisa rekam hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Hasilnya bagus, detail dan tajam. Sekali lagi, A35 ada Super HDR video, jadi rekam backlight hasilnya bakal lebih bagus. Dynamic range lebih lebar, bagian terang nggak overexpose. Feeling saya sih HP di bawah 5 juta kayaknya cuma sedikit atau mungkin cuma A35 yang ada video HDR-nya deh. Terus rekam pas low light juga ada peningkatan. Tambah tajam, detail lebih bagus, noise-nya lebih minim, dan warna lebih keluar juga kali ini. Saya suka banget sih. Sayangnya nggak ada video potret ya. Oh ya, untuk stabilisasi juga ada upgrade. Kali ini semua resolusinya bisa jalan video stabilisasinya. Di Full HD 60 fps dan di 4K juga jalan. Bahkan di kamera depannya juga. Kamera depannya bisa rekam hingga 4K, tapi nggak ada pilihan 60 fps ya. Untuk kapasitas baterai masih sama, di 5000 mAh, dan support super fast charging 25 watt juga. Sebagai informasi, A35 belum support eSIM kayak di A55 ya. Oke, kesimpulannya gimana? Saya nggak nyangka sih Samsung kasih upgrade besar banget di A3 series melalui A35 ini. Dari desain belakang dan depan naik kelas, lebih premium dan modern, kameranya juga naik kelas. Mungkin kameranya salah satu yang terbaik di kelasnya ya. Keamanan juga udah kayak HP flagship. Terus layar dan chipset juga ada sedikit upgrade. Dan Samsung masih berani kasih harga yang kurang lebih sama yang lalu ya. Paling yang 256GB aja naik dikit. Kalau dulu kalian sempet mikir-mikir buat ambil A3 series karena beberapa hal, misalnya kayak karena water drop-nya, kali ini kalau budgetnya cocok, saya bilang nggak perlu ragu lagi. Stop.